Ekonomi global sedang melambat, namun investor global justru berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Mengapa ketika banyak perusahaan dunia lebih berhati-hati mengeluarkan uang, Indonesia justru menerima arus investasi yang terus mengalir? Ada sesuatu yang sedang berubah. Perubahan itu besar. Perubahan itu nyata. Dan sebagian besar orang belum benar-benar memperhatikannya. Jika Anda berhenti menonton sekarang, Anda mungkin akan melewatkan satu fakta yang menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan terbesar dunia melihat Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Karena pertanyaan sebenarnya beberapa banyak uang yang masuk. Pertanyaan adalah apa yang mereka lihat yang belum dilihat banyak orang. Video ini ada karena terlalu sedikit orang yang mengajukan pertanyaan itu. Kita sering membahas angka investasi. Kita sering membahas proyek besar. Tetapi jarang sekali kita mencoba melihat Indonesia dari sudut pandang investor global. Hari ini kita akan melakukannya bersama. Assalamualaikum. 10 tahun sekian kan melihat patronas pada cebawin baik pada suatu kepentingan balik sepanjang saya terwak. Tekan karkit persejan bukan yang karena satu kebijakan. Kebetulan, tetapi karena dia catat pandang terhadap Indonesia. Dalam tahun terakhir, Tenda Tasik seluruh setat yang meminta rekor nasional. Pada tahun realisasi investasi minimalisasi dan senasib mencapai bikop-men 714 triliun. Prestasi menangsalman dalam global spesies mereka disebarai kendaraan listrik, pusat data, manufaktur, dan hilirisasi mineral. Tersebut urusan tersebut dan tuas mau. Satu alasan yang menjelaskan mengapa investor dari China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, hingga Eropa bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Kita akan sampai ke sana. Tapi pertama, kita perlu memahami apa yang sebenarnya sedang mereka beli. Karena jawabannya bukan seperti yang Anda kira. Banyak orang berpikir investor datar Indonesia memiliki sumber daya alam. Itu benar. Tetapi hanya sebaik dari kebenaran. Indonesia menguasai sekitar 42% cadangan nikel dunia. Fakta itu sudah terkenal. Namun ada fakta lain yang jauh lebih menarik. Pada tahun 2024, Indonesia menyumbang lebih dari setengah produksi nikel dunia. Lebih dari setengah. Satu negara, satu komoditas, satu posisi yang sangat sulit digantikan. Disinilah banyak orang membuat kesalahan. Mereka mengira investor datang untuk membeli nikel. Padahal investor tidak menghasilkan miliaran dolar hanya dengan membeli tambang. Mereka menghasilkan miliaran dolar dengan memprediksi apa yang akan terjadi setelah tambang itu beroperasi. Dan disinilah cerita mulai berubah. Pada tahun 2020, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Banyak pihak menganggap langkah itu berisiko. Banyak yang memperkirakan investor akan mencari negara lain. Yang terjadi justru sebaliknya. Investor datang lebih banyak. Mengapa? Karena jika perusahaan ingin mendapatkan nikel Indonesia, mereka harus membangun fasilitas pengolahan di Indonesia. Mereka harus berinvestasi di Indonesia. Mereka harus mempekerjakan pekerja Indonesia. Mereka harus menciptakan nilai tambah di Indonesia. Tiba-tiba Indonesia bukan lagi pemasok bahan mentah. Indonesia mulai menjadi bagian dari RAN, itu baru lapisan pertama. Sekarang Anda mungkin berpikir, apakah semua ini hanya tentang nikel? Pertanyaan yang bagus. Karena jika hanya soal nikel, investor tidak akan masuk ke begitu banyak sektor sekaligus. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan itulah yang membuat cerita ini menarik. Mari lihat dari sudut yang berbeda. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk, tetapi angka itu sendiri belum menjelaskan apapun. Yang ini kadang ada 250 tingkat besar dalam usia produktif. Bagi investor, itu berarti dua pasar dalam satu negara, tenaga kerja dan konsumen. Bayang Anda adalah perusahaan teknologi global. Hari ini Anda membutuhkan, besok Anda membutuhkan pelanggan. Indonesia menawarkan sitet dan gelar peneliti. Alasan mengapa baik investor berbicara royal pemakan. Kalau mereka juga melihat jauh bicara, mereka melihat Indonesia 20 tahun ke depan. Sementara banyak negara menghadapi penuaan populasi, Indonesia masih menikmati bonus demografi yang besar. Sementara beberapa ekonomi berkembang berjuang mempertahankan pertumbuhan konsumsi, kelas menengah Indonesia terus berkembang. Itulah yang dilihat investor, bukan kondisi hari ini, tapi arah masa depan. Dan arah itu sangat penting, sebab dalam dunia investasi,
arah sering lebih berharga daripada posisi saat ini. Pertanyaannya sekarang berubah. Jika Indonesia memiliki sumber daya dan pasar besar, mengapa investor tampak semakin agresif sekarang? Mengapa tidak lebih lanjut? Sebagian individu populasi sedang datang waktu Indonesia. Dan mungkin ini bagian yang paling sedikit dibahas. Selama 10 tahun, China menjadi pusat manufaktur ini. Guru spesial global mengambil seluruh prapasok amane. Tetap di perubahan. Kita ganggu geopolitik meritangkai. Risiko rantai pasok meliputi posisi itu. Oke, ya. Tamatnya epatin strategi karena horti tiga benai ikal China plus one. Tristahana. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi. Kurangi risiko, cari lokasi tambahan. Dan Indonesia muncul sebagai itu penerima manfaat terbesar. Menariknya, Indonesia bukan murah biasa. Indonesia bukan negara dengan birokrasi paling spesial. Indonesia juga bukan negara dengan infrastruktur paling maju. Jadi, mengapa mereka tetap datang? Karena investor melihat kombinasi yang jarang ditemukan di tempat lain. Pasar besar, sumber daya strategis, lokasi geografis penting, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Kombinasi itu sangat kuat. Tapi kita masih belum pada jawaban utama. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Apa yang mereka lihat yang tidak kita lihat? Sekarang saatnya membuka lingkaran misteri itu. Faktanya, investor tidak sedang membeli Indonesia hari ini. Mereka sedang membeli Indonesia masa depan. Lihat apa yang dilakukan perusahaan besar. Hyundai dan LG membangun ekosistem baterai kendaraan listrik bernilai miliaran dolar di Indonesia. Atau ikut mengembangkan proyek baterai baru di Indonesia. Microsoft mengumumkan investasi miliaran dolar untuk pengembangan infrastruktur digital dan AI di Indonesia. Amazon terus memperluas investasi cloud dan pusat data di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini tidak berpikir dalam jangka 1 atau 2 tahun. Mereka berpikir dalam jangka puluhan tahun. Mereka membuat taruhan terhadap masa depan. Dan itu mengubah cara-cara kita harus melihat gelombang investasi ini. Karena yang mereka beli bukan hanya nikel, bukan hanya tenaga kerja, bukan hanya pasar konsumen. Mereka membeli kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi pusat manufaktur penting. Kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kemungkinan bahwa Indonesia akan naik lebih tinggi dalam rantai nilai global. Inilah bagian yang sering terlewat. Banyak orang melihat setiap pertawis investor melihat banyak sebab begitu membesar. Mereka melihat nikel, mereka melihat bonus demografi, mereka melihat digitalisasi, mereka melihat urbanisasi, mereka melihat industrialisasi. Kemudian yang menarik kesimpulannya, Indonesia sedang bergerak ke arah yang mereka sukai. Dan itulah alasan sebenarnya, bukan karena Indonesia sempurna. Indonesia masih memiliki tantangan besar. Kualitas pendidikan masih harus ditingkatkan, produktivitas masih harus naik, ketimpangan pembangunan masih ada, birokrasi masih perlu diperbaiki. Investor mengetahui semua itu. Mereka tetap datang, karena mereka percaya peluang lebih besar daripada risikonya. Sekarang kita bisa mempercayainya di awal. Apa yang mereka tahu yang tidak ketahuan mereka memahami bahwa perubahan ekonomi besar yang terjadi dalam semalam. Perubahan besar dimulai ketika banyak sinyal kecil mulai bergerak arah yang sama. Dan inti dicanui itu nasab. Jadi ada 3 hal yang sekarang Anda pahami yang belum tentu dipahami kebanyakan orang. Pertama, investor global tidak sedang bertaruh pada Indonesia hari ini. Mereka bertaruh pada Indonesia tahun 2035 dan 2040. Kedua, nikel bukan cerita utamanya. Nikel hanyalah pintu masuk menuju transformasi industri yang jauh lebih besar. Ketiga, arus investasi yang sedang masuk bukan sekadar soal uang. Itu adalah bentuk kepercayaan terhadap arah masa depan Indonesia. Jika ada satu alasan untuk membagikan diskusi seperti ini, alasannya sederhana. Karena memahami kemana uang terbesar dunia bergerak, seringkali membantu kita memahami kemana masa depan sedang bergerak. Dan mungkin itulah hal paling menarik dari semuanya. Dunia tidak sedang melihat Indonesia sebagai Indonesia hari ini. Dunia sedang melihat Indonesia sebagai negara yang nanti.